gitu. Padahal bukan budaya. Jadi kayak gitu sih, karena ketika anak kita dekat dengan orang tua, insya Allah semuanya akan terkontrol gitu loh, apapun itu negatif dan positifnya. Yang agama tuh ya. Bener. Nakal pun sholat, apapun sholat. Intinya Siapa tetap tahu sholat. dari sholat yang terakhir atau yang berapa kali Diterima. bisa berhenti, diterima kan gitu. Rabbi khalaqtaha min nur. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita kedatangan duo kembar ya. Iya. Aduh, ini lihat nih, cakep-cakep nih dua nih. Tapi Bajunya aja sama-sama ya. betul, warnanya. sama. Aduh, kapelan deh. Tapi seru ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Tapi sebelum itu kita kan nggak tahu ya kayak gimana keseruan mereka nih. Betul kan? Terus suka dukanya menjadi anak kembar tuh kayak gimana sih? Nah, Ya nggak sih? Nah, betul. biasanya kan kita kan orang yang nggak kembar tuh pasti bertanya-tanya, pernah nggak sih suka sama cowok yang sama, atau pernah tengkar nggak sih gitu? Secara dari segi fisik itu sama ya nggak sih? Betul. Kenalan dulu dong sebelumnya. Kenalan nih, namanya siapa? Yang ini Mas Rohim, Mas nama saya Rohim ya. Rohim ya, ingetin ya sobat ya. Ini Saya Rohman. wah, berarti Rohman Rohim ya. Waduh. Ini kalau kalian ini sebenarnya ada yang biasanya ada yang kakak, ada yang adik kayak gitu ya. Ya, ada. Siapa nih yang kakak, yang adik siapa? Yang kakak saya Oh, yang kakak Rohman. Ya. Rohman. Yang Rohim adiknya. Adiknya, kan lebih muda bang. Kalian Oh, masih gitu. punya adik lagi nggak? Ada. Oh ada, kembar juga? Enggak sih. Oh enggak. Beda udah. Tapi adiknya enggak bingung kan kalian siapa? Enggak udah bang. Oh, kok enggak dulu pernah enggak? Ada kakek saya sampai sekarang bingung. Kakek. Iya, Oke. Sampai sekarang bingung. gitu. Kalian jaraknya selisihnya berapa menit sih? Kan biasanya kan katanya kalau orang kembar tuh lahirnya detik, ada yang menit gitu. Itu jaraknya berapa sih? Setahu saya sih 3 menit sih, setahu saya. 3 menit. Ya, kurang lebih 3 menit ya. Ya, 3 menit. 5 menit. Nah, yang menentukan kalian kakak adik itu emang hanya karena siapa yang keluar duluan atau kayak gimana? mungkin bisa numpang saya deh. Kalau jauh. dari keluarga sih yang keluar duluan gitu Mas. Katanya yang keluar duluan tuh apa? Kakaknya. Yang lahir Tapi duluan ada gitu. orang luar, tetangga apa yang bilang katanya yang keluar duluan itu adiknya katanya. Katanya ditendang, tapi kan mitos. Maksudnya secara mitos lah gitu. Kalau secara logika kan yang tahu alam duluan, kata orang tua itu gitu. Yang tahu alam duluan ya itu kakaknya gitu. Ya, Iya, jadi Jadi ada 2 persepsi gitu sih bang. Ada 2 persepsi. Yang Tapi kalian maksudnya sama-sama nggak ada masalah ya, maksudnya yang mana siapa kakak siapa enggak ada sih. keren ini. Tapi dengar-dengar kalian katanya meskipun kembar tapi ada yang bedanya tuh kayak gimana? Jidat saya mungkin ya. Jidat saya mungkin. Ini kenapa saya pakai poni ini Biar beda. bukan biar beda. Jidat saya agak lonjong gini. Oh, gitu. Jidat saya. Cara ciri kalian bedanya di mana? Mungkin karena sekarang pakai kacamata itu yang membedakan. Kalau nggak pakai kacamata nih saya buka. Nah. Kalau saya matanya lebih sipit. Oh iya. Iya benar. Ada bang ya. Masa sih? Tapi saya lebih ganteng. Yang penting kalian nggak tengkar deh ya. Dulu. Oh, dulu sempat tengkar. Sering bang. Tengkarnya kayak gimana? Waduh, iya kayak orang tengkar biasa itu udah. Iya, permasalahannya? Saya tonjok-tonjokan. Kalau misalkan kita gak setuju, saya gak setuju. Kalau misalkan ada saya dibawa kemana, saya gak dibawa. Atau misalkan berebutan barang atau apa. Jadi simpel-simpel kayak gitu sih. Dulu. Pernah nggak sih kalian tuh kaget gitu waktu kecil? Kok sama? Pernah kayak gitu? Enggak sih. Caranya Nggak tahu aja sih. ya. Enggak sih. Orang bilang kembar ya udah gitu, udah kembar gitu. Tapi bener nggak sih kalau kembar tuh satu sakit juga satunya? Tebang sih. Mungkin. Tapi pas waktu kecil ada gitu Pak. Oh, emang Tapi berjalannya waktu pas udah gede gini jarang ya Pak. Oh, gitu. Malah kebanyakan adik saya ini yang sering sakit, katanya imunnya lebih lemah gitu. Oh, gitu. Lebih sering sakit, masuk angin gitu. Tapi rumah kalian masih satu. Biasanya kan ada yang tinggal di mana gitu. Sama. Kerjanya Sama. pun juga satu Ya. kota.
Ya, Ya kebetulan ada di satu kota perantauan gitu. beda lah Bima. Kalau saya nggak kuliah, Oh gitu. adik saya kuliah. Jadi dikatakan adik saya ini akademik lah. Saya non akademik. Oh gitu. Oh bedanya di situ ya. Iya. Jalurnya berbeda. Beda tujuan lah. Walaupun kembar. Tapi Aku kayaknya heran. biar nggak ketukar. Gitu. Lagi ngafalin nih. Tapi nih kalian kan unik nih. Eh, kalian kembar, tapi yang paling menurut kalian itu kalian tuh sama kayak gitu. Hatinya sama tuh ketika saat kayak gimana sih? Ada momen-momen yang menurut kalian wah ini loh, aku kok ngerasa kembaranku lagi kayak aku juga nih kayak gitu. Ada nggak sih Kayak insting kayak gitu? Instingnya lah kayak gitu. Kalau dari saya sih ada sih, karena Dulu. saya merasa itu dari umur 13 tahun tuh saya merasa kita itu walaupun saudara kembar itu tidak seperti saudara kembar yang lain gitu loh. Jadi kayak deket banget gitu loh. Bahkan mungkin saya bilang juga saya tidak deket banget gitu loh. Karena tidak pernah cerita-cerita. Ini kebetulan ada platform seperti ini jadi saya buka semua gitu loh. Kan jarang banget saya buka seperti ini, Bang. Jarang banget. Sama keluarga sama mas saya pun jarang banget. Bukan jarang, tidak pernah. Makanya saya bilang tidak dekat sama sekali gitu. Tapi mungkin rasa sayang di antara kita itu ditunjukkan secara implisit atau tidak langsung gitu. Jadi kayak misalkan saya butuh apa, mas saya butuh apa, biasanya saya paham gitu loh, dan sebaliknya gitu. Itu sih kalau dari saya sih. Jadi sudah ngerti gitu ya. Iya, iya. Oh ini kayak gini nih gitu. Nah, itu saya kadang Kalau ngerasa ada sedih, Kembar lucu. yang lain jangan cari curhat lah. Cewek sering kan biasanya curhat gini akrab tak tuh, asal. Kalau saya nggak pernah. Enggak pernah. Nggak pernah Mas. Nggak pernah sama sekali. Gitu. Paling sering ya di chat biasanya, di chat gini nanya gini. Kalau saya kan saya nggak kuliah, itu sering ketemu sama temennya adik ya. Jadi saya nanya, ini ada temenmu bener nggak ini gitulah. Oh, sering salah panggil nggak? Aduh itu sering, itu dukanya. Dukanya Dukanya. gitu. Sukanya itu kenal gitu. Nah iya benar. Iya kan? Kembar. Udah dikenal kan, banyak temen juga sukanya. Dukanya kalau salah geblok ya. Oh, Selama teman teman, jadi salah kadang temennya dia yang sudah akrab banget langsung mukul saya karena Main disangka belakang dia gitu, gitu kan. loh. Main ke dia. Langsung misalnya dikasih tahu langsung nggak enak orangnya kan. Mau Oh, gimana? iya. Minta maaf gitu sih. Itu sih. tapi kan modelnya beda tuh. Model rambutnya. Tapi kalau misalkan orang-orang kalau nemu satu-satu tuh Bang biasanya nggak bisa bedain. Tapi kalau udah berdua seperti ini mungkin Bisa ya. abang sama mbaknya bisa bedain gitu. Kalau jarang ketemu sih pasti sama lah Mas. Jarang Kalau beda. kembar, Mas. Kalau sering pasti ada bedanya kan. Pasti tahu lah bedanya itu. Ini ngelanjut Bang tadi. Jadi tadi yang bilang ada temennya adik itu kebetulan kemarin ada temen saya di kampus. Kebetulan kan dia profesinya Grab nih. Jadi nge-Grab, Cocok. dia dapat teman saya. Heeh. Kebetulan temen yang akrab banget di kampus. Dia temen yang akrab banget, cuman beda kota gitu loh. Disangka saya awalnya, jadi udah akrab banget, jadi sok-sok kenal gitu. Habis itu dia udah bilang kalau misalkan ini bukan, malu teman saya yang dimarahin Bang. Saya yang dimarahin. Turun-turun habis itu ngechat saya yang dimarahin. Gak bilang kamu yang kalau misalkan punya kembaran dan lain-lain. Itu sih lucu banget teman saya. Habis saya baru tahu. Itu sih. Berarti tapi kalian kan satu kota nih. Sering bareng tapi satu tempat mungkin ya. Sama. Beda sih. Beda juga. Beda. Tapi gak jauh sih Mas. Gak Kok beda kenapa? Kok enggak jauh? Jauh tak? Enggak sih, nggak tahu sih. Dari SMP tuh udah beda Bang, kita sekolahnya udah di SMP udah beda. SMP, SMA Tapi maunya sama. beda. Oh, gitu. SMP itu mau masuk semua. Adik saya nggak terima, ya saya nggak yang keterima. Oh. Jadi dia beda. Pas SMA juga beda. Gitu. Cuma SD yang sama. SD satu. Tapi yang bikin aneh kenapa kok beda ya? Agak aku malu dulu. Lo kan aku malu. Gak apa-apa, bahaya pertanyaannya ini. Yang bikin penasaran itu loh. Maksudnya gini, kan biasanya kan suka nih apalagi satu Iya, kakak iya. beradik malah minta kos yang beda. Kos ya, nggak kos apa? Kalau saya sih lebih ke asrama gitu ya Oh, Mas. asrama. Nah, jadi kalau mungkin karena asrama ada peraturannya juga, karena dia bukan apa namanya
seperti mahasiswa mungkin karena profesinya juga. Jadi itu sih yang membedakan, yang karena beda, karena saya mungkin lebih ke asrama, ada peraturannya di situ. Asrama, Jadi ya ini kalau mas saya ngekos. Kalau saya ngekos mas, dulunya sih sama mas, sama tapi beda wilayah lah. Di dianuin apa sama dosennya adik saya ini, kamu mau nggak tempat di sini gini. Berjalan 7 bulan kalau nggak salah, 7 bulan saya sendirian, nggak ada temennya itu. Saya ngajak temen, nggak ada yang mau. Ya udah saya ngekos, soalnya saya kan kerja mas. Kalau tinggal di situ tanggungannya itu berat. Kalau anak kuliah pasti bisa. Jadi saya memutuskan ngekos lah, pamit baik gitu. Sampai dosen saya tahu loh Pak. Kalau Lah itu ini dikasih, ini diajak dosen saya ini. Oh, Saya ke yang kampus asrama masuk kemarin. dikit aja, oh banyak yang tahu. Awalnya kan semester 1, semester 2 tuh gak ada yang tahu, karena memang saya gak cerita. Ngapain saya cerita kalau misalkan gak ada pertanyaan, kan gak ada jawaban mas. Baru kalau ada pertanyaan saya jawab. Gitu sih Kalau mas. dosen itu mas yang malu saya mas. Kalau temen sih, teman-teman enak. Kalau dosen misalkan nggak nyapa kan, oh ini sembarangan nggak nyapa. Oh, iya, Nilai bener, turun bener, kan bener, adik saya bener. nanti, kan gitu mas. Kalau temen nggak apa-apa. Tapi kan enaknya kalau ada yang kamu nggak masuk bisa diganti. Banyak yang bilang seperti itu bang. pernah nggak sih? Banyak yang bilang Nggak pernah. enggak Oh, pernah nggak bang. pernah. Ya kirain gimana ngobrol-ngobrol nanti mas saya di sini. Siapa ini, di ruangan mana ini gitu. Pernah nggak sih kalian itu punya perasaan kangen gitu salah satunya? Pernah. Iya. Pasti pernah lah. Iya sih. Pernah. Ngungkapinnya kayak gimana? Iya. Nggak pernah menggapi. Nggak pernah ingin saling gengsi. Kan nggak Mungkin begitu itu sih. akrab. Chattingan? Paling Enggak sih. chattingan. Teleponan? Enggak. Biasa mas, kita biasa banget. Biasa. Jadi makanya saya sempat kemarin tulis kebetulan. Jadi di tulisan saya tulis hubungan saya dengan kembaran saya. Oh. Mungkin ada beberapa yang beda hubungan kembaran itu, mungkin ada yang juga tidak dekat. Tapi menurut saya yang bagian saya ini mungkin bedanya itu aneh, lucu tapi sedih gitu. Jadi bercampur semuanya gitu. Jadi kayak misalkan saya tidak dekat banget sama mas saya, bahkan itu nurun dengan adik saya gitu loh. Jadi mungkin kita walaupun saudara tidak akrab sekali, hanya bagian yang penting-penting saja yang kalau bilang. Dan hampir semua teman-teman saya itu gak percaya kalau misalkan saya itu gak deket gitu. Nah itu kalau misalkan kamu kalau bareng terus cuman bareng doang di motor tuh juga diem-dieman. Nah, Kayak jadi sama orang ya. ini yang bikin unik ya, kembar tapi beda. Nah, tapi sebelum kita jauh nih bahas, kayaknya asik nih ya, seru ya. Kayaknya sambil minum asik deh ya. Boleh, Nah, ini, boleh. ini sambil minum aja. Ini Oke. namanya poka susu ya. Wah, iya. Nah, coba dong. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Seger ya. Seger nih. Nah, nanti sambil minum aja ya. enak, serius. Jadi, poka susu ini diproduksi oleh DN Jaya atau Rekalika. DN Jaya ini memiliki banyak varian. Ada milk green tea, milk tea, dan berbagai macam minuman segar alami. Seperti serai pandan wangi, jahe pandan wangi, jeruk nipis daun salam. Dan yang paling the bestnya adalah poka susu. Wah. Ini pas banget ya, apalagi pandemi Enak. kayak gini nih ya. Ini menjaga imun kita banget ini nih. Minuman yang sehat gitu ya. Terus aku sukanya juga sama minuman ini tuh kayaknya rasanya tuh manisnya tuh nggak lengket gitu ya di tenggorokan. Betul. Jadi enteng gitu, jadi segar minumannya. Jadi nanti kita sambil ngobrol, sambil minum ini deh ya. Oke. Oke nih, Rohman ya. Nah, buat kalian nih ya, kan kalian tuh kembar tapi beda. Yang paling beda menurut kalian tuh kayak gimana? Dari kalian Dari apanya sih? Dari sikap mungkin atau dari kesukaan? Kan pasti ada yang satu hati nih, tapi di sisi lain juga beda. Kalian tuh kayak gimana? Kalau dari saya mungkin bedanya dari prinsip sih. Jadi kayak misalkan
saya prinsipnya masih pengen ngejar ilmu gitu, jadi pengen sekolah. Jadi kalau misalkan mas saya tuh pengen langsung cepet kerja gitu, jadi Dapat duit ya. Kalau saya lebih ke dapet duit. pengusaha gitu loh Pak. Oh iya. Bisnis. Bisnis. Sambil bisnis ya berarti. Iya, jangan lupa nanti ada Oh gitu. Mantep. Sama promo ini. Iya nggak apa-apa. Boleh nanti. itu sih. Sama ada beberapa kesukaan, ada beberapa sih yang sama sih, kayak misalkan sholawat juga, sholawatan itu, jadi kayak suka juga gitu. Oh, sering kumpul-kumpul gitu ya buat bikin video buat selawatan kayak gitu ya. Nggak terlalu sering bang, itu pun kemarin kita buat tag video itu yang buat di channel saya itu, yang buat tag video yang sholawatan itu karena hasil dari teman saya. Jadi teman saya yang kayak misalkan mungkin kasarannya membujuk sih, ayo kamu terus sama kembaran gimana sih, kok kembaran kok gak deket sih kamu, cuman sholawatan doang gitu. Itu di depan kamera seperti itu bang, di belakang kamera itu udah diem udah. Bahkan saya marah-marah juga karena tag videonya udah berulang kali gitu, salah terus. Kadang saya yang salah tapi kadang banyak dia juga yang salah gitu. Kayak gitu sih. Unik ya kalian ya. Ada lagi keunikannya. Kayak gimana? Lagi tuh. Pas waktu saya ke masjid kan sering berjamaah di masjid. Ya. Terus saya disuruh azan sama ketua takmiran. Lalu disuruh azan sering berjemaah sampai 1 minggu. Lalu ada dosennya, dia gak tahu saya kalau dosennya dia, ternyata dia itu ketua takmir di sana. Pas Jumatan, kamu bisa nggak Pak jadi Bilal katanya. Insya Allah Pak bisa. Saya nggak tahu kalau imamnya itu dosennya adik saya. Nggak tahu. Pas selesai Jumatan, loh King, kamu diajak siapa ke sini? Iya Pak. Saya gitu aja. Selesai bicara, langsung saya ngasih tahu. Mohon maaf Pak, saya Rohman Pak, kembarannya Rohim gitu. Loh, masa Mas? Suaranya kok sama gini-gini? Sama, aslinya sama suaranya. Iya ya, kalau dari suara kalian nggak terlalu jauh ya. Langsung dia ngubungin adik saya, kamu ini ya. Saya yang kena lagi bang. Itu dosen itu. Dan punya orang yang spesial nggak sih? Saya ada. Lu ada. Kalau Mas Udah bahaya nih pertanyaan. Roman, iya Mas Roman. Kalau saya belum ada Mbak. Oh, belum ada. Pernah nggak sih pasangannya kalian tuh salah manggil gitu? Enggak sih. Ini ada lucu nih. Oke, apa? Kan bicara cinta bahaya ya, tapi ada lucu nih, Jadi kayak saya bilang tadi di awal, kita tidak pernah cerita bareng. Jangankan cerita bareng, ngobrol yang serius pun juga. Iya kalau ngobrol serius oke ya, tapi kan itu cuman sebatas itu doang gitu loh. Jadi pertama kali itu kita gak pernah cerita. Pertama kali abang saya ini cerita tentang cinta sama saya gitu loh. Dan itu pun ceritanya tidak langsung bang, ceritanya tidak langsung melalui chat. Ternyata cewek dia tuh kemarin itu adik tingkat saya, satu fakultas di kampus, cuman beda jurusan gitu. Satu fakultas beda jurusan. Dia cerita sama saya, ini pertama kali cerita dalam seumur hidup saya, pertama kali dia cerita Kaget tentang. dong kamu ya. Kaget banget Kak. Dan adik tingkat saya, Allah Karim, saya kok gak dapet ya adik tingkat saya, kok mas saya yang dapat duluan dari luar gitu. Saya mikirnya gitu karena waktu itu masih belum ada sih, sekarang juga belum ada gitu loh. Jadi dari situ saya itu yang deket sama ceweknya dia kemarin. Enggak. Jadi saya sebagai jembatan gitu loh, Mbak. Dia mau nyampein apa, ada masalah gitu. Jadi saya biasanya kalau misalkan ada masalah itu Dulu paling sering sih saya di tengah. karena udah mantan. Oh gitu. Belum. Mantan, sorry mantan, Mbak. Ini saya buka sekarang, Mbak. Baru sekarang ini. Gak pernah saya buka di yang lainnya. Serius. Udah bapak nih sudah minta izin nih. Oh nggak apa-apa. Gak ada minta izin sih. Gak ada minta izin. Buat Rohman sama Rohim nih, keren nih manggilnya. Nah kan biasanya kalau kembar itu kan identik sama nggak jauh lah, berdekatan terus kemana-mana ya. Cuman kalian kan unik nih, beda. Biasanya kan ada faktor yang membuat kalian itu beda. Biasanya tuh kayak gimana? Mungkin dulu waktu kecil kalian pernah dipisahkan atau kayak gimana, pernah nggak kayak gitu? Siapa nih duluan yang menjawab nih? Saya dulu. Oke. Jadi
Mungkin salah satunya yang saya rasakan itu karena dari pendidikan keluarga sih. Jadi di keluarga itu tidak terlalu dekat dengan anaknya. Mungkin orang tua saya itu cara memberikan rasa kasih sayangnya itu secara tidak langsung, Mas. Jadi bukan secara langsung. Artinya kayak misalkan saya ada butuh apa, kelaparan langsung dibelikan dan lain-lain. Jadi tidak seperti yang kayak misalkan di sinetron, kayak misalkan di TV gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu faktor sih. Karena hampir di keluarga saya seperti itu. Dan contoh nih, ulang tahun, nggak pernah saya dirasakan ulang tahun. Sama mas saya juga nggak pernah sepanjang saya hidup. Nggak pernah, Mas. Jadi pertama kali saya dirayakan ulang tahun saya di kampus sama teman-teman saya. Teman saya bukan keluarga saya. Nggak ada tuh, Mas. Budaya-budaya kayak gitu di keluarga saya tuh nggak ada. Tapi kalian sendiri, Kalau misalkan saya- kamu ngasih ke Atau ngucapin lah gitu. Nggak pernah. Aduh malu ya, Bu. Kalau ada saya pernah. Sama Jadi kan? bedanya 3 menit, Mas. bener juga ya. Selamat Kalau ulang saya tahun buat kita. dari awal sampai sekarang nggak pernah dirayain ulang tahun. Sama sekali nggak pernah. Itu karena kenapa? Memang Kamu nggak suka atau Nggak ada yang ngerayain, Bang. Nggak ada. Nggak ada yang ngerayain, Pasangan bukan nggak nggak suka, ada. pengen dari dulu tuh pengen gitu. Pengen gitu dari dulu, pengen Tapi kalau banget. keluarga nggak ada yang suka sih. Maksudnya nggak ada lah kayak gitu. Paling cuma doain toh gitu. doa bareng. Ya biasa Mau biasa ngucapin kan. ngucapin. Ya semoga jadi anak solena gini. Terus Doa. apalagi. Dan jujur ini kalau misalkan saya dekat sekarang sama orang tua itu lumayan semakin dekat semenjak saya merantau di kota. Karena semenjak saya kuliah di luar kota itu saya merasakan kedekatan lebih dekat dengan orang tua. Jadi kalau awalnya di rumah itu nggak ada, Mas. Udah ngomong biasa aja gitu sama orang tua. Nggak pernah cerita sama orang tua, apalagi masalah cinta. Kemarin saya pun nih orang tua nih pertama kali orang tua saya itu bicara masalah cinta jodoh. Nah, orang mana ceweknya? Aduh, nggak ada kataku. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu kerja cari karir yang mapan dulu. Tapi kalau bisa selain sayang sama keluarga, ini yang bikin saya lucu tapi kok gimana orang tua saya. Kalau bisa cari yang otomatis yang sayang sama keluarga lah, dua keluarga itu. Dan kalau bisa yang tinggi nggak apa-apa, lebih tinggi dari kamu. Waduh, gimana lebih tinggi dari? Nggak apa-apa memperbaiki keturunan, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Paling ayah saya bilang kayak gitu, semakin semangat saya mas mencari. Itu sih kemarin itu yang bikin lucu ya, belum ada sih. tapi kalau dari segi kriteria cewek, kalau dari Rohim kayak gimana tuh? Sama nggak sih? Tapi kalau kriteria itu insya Allah nggak jauh beda sih Pak. Nggak jauh Sama beda. kayaknya. Kalau dari hati saya sih tapi. Bener nggak sih? Nggak tahu. Saya membuktikan. Nggak, kalau kita ini kan belum jawab nih barusan, cuman kayaknya kan kalau saya kan jawab nih. Jadi kriteria saya yang pertama itu soleha satu pasti itu, insya Allah. Yang seiman, kemudian yang mau menerima saya apa adanya bang, bukan ada apanya. Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan kayak orang-orang berdasarkan pengalaman saya tuh tidak sedikit yang hanya tidak sedikit yang menerima ada apanya gitu. Jadi bukan menerima saya padanya. Berdasarkan pengalaman saya banyak banget. Kayak misalkan ditinggal orang yang disayang 2 tahun udah deket banget gitu sama orang tuanya, udah ditinggal sama mantan yang sebelumnya dan lain-lain gitu. Itu sih. Jadi kayak yang menerima ada apa adanya aja sih. Karena kan masih banyak nih mas mindset banget dari orang-orang itu, orang Madura keras gak usah wes kayak gitu. Jadi bukan itu sebenarnya poinnya gitu loh. Jangankan itu, saya sama Mas Randy sama Mbak Astri ini udah beda menurut saya, attitude-nya sikapnya atau mungkin sifatnya udah beda. Jangankan seluruh Madura, kita di sini udah beda. Itu sih yang pengen saya jelasin gitu loh. Itu harga. Kalau dari segi fisik kan kayak gimana? Kalau saya makanya kalau saya Mbak, kalau lebih tinggi dari saya tapi kalau dia mau bagus lah, memperbaiki keturunan. Alhamdulillah banget saya nguntung itu Mbak. Ya wah begini ya. Kalau dari sisi Mas Rohman nih, Ini kriteria cewek apa gimana ya? Iya kriteria Oke, ceweknya. Oke. Ya yang pasti nggak jauh beda lah Mbak. Yang soleha, yang seiman. Terus yang nurut, itu yang penting, yang nurut sama suami. Iya. Nah itu yang penting. Soalnya kebanyakan dari pengalaman lihat berita sih, bukan pengalaman. Gitu lihat di berita. Orang yang kebanyakan cerai ya kayak gitu.
yang selingkuh kan nggak nurut berarti ini gitulah ya, semoga tidak jauh beda lah Bang. Kalau dari segi fisiknya, Kalau cewek saya yang lebih tinggi oh nggak sih? enggak, kalau saya enggak suka kalau saya lebih tinggi dari saya keinginan, tapi kalau jodohnya segitu Enggak apa-apa ya ya. diterima aja. Sama aja itu suka. Kalian pernah nggak saling iri-irian? Mm-mm. Kalau untuk yang pas dewasa ini atau remaja ini mungkin di hati doang sih. Oh gitu. Jadi kalau dia dulu- punya dalam hatinya. Dulu sih. Kalau yang masih kecil iya kan saling ribut banget Bang, kalau dulu Masa sering kecil ribut. dibesar-besarkan. Tapi kalau sekarang kan udah udah tua Bang, udah tua, udah remaja lah. Remaja. Udah remaja. Wow, tua banget saya tua. Udah remaja jadi kayak ya sama-sama sama-sama ini apa ngerasa gitu, sama-sama ngerasa, sama-sama jaga diri baik-baik, Sama-sama dewasa lah. ngertiin lah satu sama lain. Kan kalian nih kembar tuh, tapi beda ya. Pernah nggak kalian tuh aku mau diberebokin nih misalkan, Biar atau biar ada beda pembeda ya? lah. Kan maksudnya kalian tuh Biar nggak salah begitu. dipanggil orang Nah, gitu. kalian kan biar nggak ada tuh kayaknya sama deh. Sama. Ini gak direncanakan Mas. Oh gitu. Gak ada, kita nggak, jangankan itu kan saya dari awal udah bilang nggak pernah cerita nggak pernah bilang, apalagi masalah sepele kayak gini. Ini memang kita sendiri sih. Berarti kan dari hati Aja. Mas, sama. Nah, berarti Nah itu. Kesukaannya Heeh. Itu ya, sih. ikatan lah Ya. ya. Ya ikatannya itu Mas. Sebenarnya ikatannya sama, cuman bedanya mungkin karena di Di kebiasaan ya. aja. Nah, benar, Jadinya benar. berbeda. That's poinnya itu. Benar-benar itu. Itu sih. Tapi saya merasa miris juga Mas kayak gini Mas gitu. Kenapa? Jadi kayak mungkin ada lucunya, ada baiknya, tapi tidak seperti saudara yang lain gitu loh. Jadi saya seperti sama Mas Randy sama Mbak Astri, menurut saya sesuai definisi saya itu, ini saya udah akrab banget sama Mbak Astri ini, udah akrab banget karena saling cerita gitu loh. Dan ini tidak terjadi sama kita Kali gitu. aja habis dari sini kalau tidak akrab banget. Cuy, bukan aku. Jaga image ya. Oh Asik. gitu. Kamu pernah nggak mau misalkan aku mau cerita duluan Kayak ke kamu adikku? tuh berusaha, aku kayaknya pengen mau lebih akrab aja deh sama Nah, kan adikku. biasanya kan seorang kakak kan, kalau kamu sebagai kakak nih kayak gitu pengen kayaknya aku harus mau ngobrol duluan nih kayak gitu. Oh, sering kalau itu Mas. Oh sering. Tapi jangan-jangan ininya nih yang nggak mau. Nah, kamu ya berarti. Kebanyakan saya yang pancing-pancing duluan Oh, biasanya gitu. kalau di chat. Bisa jual mahal nih. heeh. Itulah perbedaannya. Guys, Iya. saya dibully guys. Kalau ini maunya dipancing. Kalian itu kan kembar tapi nggak akrab. Ya. Itu apa mungkin ada faktor-faktor dari luar yang akhirnya kalian tuh ngerasa aku nggak akrab sama saudaraku deh kayak gitu, atau karena kalian aktivitasnya kesukaannya berbeda? Oh iya, saya inget nih, kalau misalkan pertanyaan itu saya inget satu nih. Jadi tadi lupa saya buka lagi ini. Kembali lagi. Malu aku Bang. Buka-bukaan nih. Jadi apa? Jadi sebenarnya kita itu tinggalnya satu halaman, cuman beda rumah. Nah, beda rumah. Jadi kayak orang tua kita itu ada 4 gitu. Oh, Nah, gitu. jadi dari dulu tuh dari semenjak saya kecil itu waktu bayi itu saya diambil anak lah, anak asuh sama orang tua angkat saya. Jadi saya sekarang tuh tinggalnya sama orang tua angkat Bang. Nah, kalau mas saya tetap sama orang tua yang asli gitu loh. Cuman yang angkat saya itu, orang tua asuh saya itu masih saudara kandung orang tua kita. Oh. Ini mungkin bisa nambahin sih yang Mungkin saya. Mbak apa kayak orang tua juga sih. Yang ngambil adik saya ini kan saudaranya bapak saya gitu. Katanya sih, kata orang dulu kan adik bapak saya itu belum punya anak, buat pancingan katanya Oh, gitu, buat pancingan katanya. Berapa lama diangkat anak pas umur kecil lah, nggak tahu berapa itu berapa. Terus adik diangkat berapa tahun atau berapa bulan gitu. Alhamdulillah Terus punya langsung hamil. Katanya gitu ya, nggak tahu juga orang dulu. berarti lebih akrab si Rohman ya sama orang tua asli. Ya. Iya. Oh, Kalau nggak saya- akrab dong. Enggak. Kasihan. Ya Allah, dibully lagi. Kasihan. Lalu kamu pernah nggak? Kok aku yang diangkat sih kayak gitu? Kenapa sih Pernah? kok bukan Mas Pernah kayak nggak gitu kamu? Nggak sih, nggak pernah nanya itu sih mas. Saya salahnya saya sama orang tua angkat saya pun nggak pernah, sama orang tua angkat pun saya tidak dekat.
Oh Loh, gitu. sama mas, makanya saya merasakan gitu di keluarga saya. Bukan berarti di keluarga saya, tapi ya hampir di keluarga besar itu seperti itu gitu loh. Jadi kayak misalkan cerita sama orang tua, mungkin kalau cewek beda ya, kalau cewek beda mungkin karena lebih ke perasaan, jadi mungkin lebih kayak lebih berani gitu. Itu sih, jadi aku merasanya gitu sih. Makanya kayak misalkan saya sampai sekarang sudah merencanakan loh kalau misalkan saya nikah, padahal belum nikah, belum punya pasangan gitu. Sampai sudah saya tuliskan di tulisan saya mas. Jadi kayak nih berarti. Iman siap, Imron belum siap Oh, ini. gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak saya udah merencanakan gimana caranya dari kecil anak saya harus dekat dengan saya dan ibunya gitu. Kalau misalkan ada apa-apa harus cerita aja, kayak misalkan jujur gitu. Itu terjadi tapi tidak apa namanya tidak semuanya terjadi di keluarga saya gitu. Misalkan dekat banget gak ada bahkan. Gak enak mas, kayak gini gak enak. Nggak enak ya. Iya, gak ada keterbukaan apa, gak enak. Saya kalau lihat keluarga yang lain, ada sepupu saya itu dekat banget sama tubuh desa sama pak di saya lah, dekat banget, ada apa-apa cerita aja enak ya. Kayak temen gitu, kayak teman biasa enak. Jadi ngobrol enak santai. Kalau saya ada perlunya ngobrol, kalau nggak perlu ya nggak ngobrol. Tapi sekarang ini agak lumayan lah. Sudah mulai memperbaiki lagi. Karena Dari sama-sama telepon sudah dewasa biasanya ya. bilang, saya pernah sih curhat percintaan itu. Waktu itu yang ada di pikiran kamu, kenapa akhirnya kamu memutuskan aku mau cerita deh sama adikku gitu, padahal kamu nggak pernah cerita sama sekali gitu. Gimana ya? Yang bisa membuat kamu tuh yakin Pertama- lah gitu cerita sama dia. Pertama itu satu kampus sama adik saya. Oh. Kan saya posisi masih di Madura, belum ke Malang. Habis itu oh iya ya, adik saya kan Unisma gini padahal itu mantan saya itu belum masuk, masih udah keterima tapi belum ospek gitu loh Mbak. Nah, jadi siapa ya yang langsung saya ngubungin adik saya gini tapi ya ini anaknya belum masuk, masih ospek, kurang 1 bulanan lah masuk gitu. Jadi saya ngabarin adik saya, oh ini anak ini, oh iya nanti kapan gitu. Kalau pas masuk langsung ketemuan, disamperin gini nggak tahu saya kan ada di sini mas. 2 bulan kemudian saya baru ke Malang dan teruslah bekerja di sana, cari kerja. Pernah nggak sih kamu punya pikiran negatif waktu itu? Bahaya ini pertanyaannya nih. Iya kan cewek gitu tuh. Jangan-jangan atau pernah mikir jangan-jangan sama orang yang aku suka. Ya, di sini keluar dari sini ribut nih kita. Padahal udah terjadi. Ya bener nggak sih waktu itu jujur? Ya sedikit banyak sih ada sih. Oh, ada. Ada. Ya, manusiawi lah Manusiawi, ya, gitu. Orang yang kita pasti suka ada. gitu ya. mungkin Enggak. mungkin kepancing dari mantanku itu, mungkin gini dilaporin ternyata nggak benar itu. Oh, gitu akhirnya berpikir ya. Di kebelakangannya saya lebih percaya adik saya lah mbak gitu. Oh, gitu ya Wah. daripada orang lain lah. Nah, gitu. mungkin habis itu Walaupun nggak akrab gitu ya, gimana pun ini tetap adiknya kamu. Iya. mungkin dari sebenarnya kalian tuh ada jalan untuk saling semakin mendekatan. Cuman kalian tuh Apa itu? Masih Iya, saling gengsi deh iya, kayaknya sebenarnya kalian tuh sudah mulai berdekatan deh kayaknya. Dari hati tuh udah deket gitu. Tapi dari gengsinya aja yang harus diturunin. Iya kali ya. Benar. Benar itu, benar banget. Benar kayaknya. Berarti kalian ini beda rumah ya kayak gitu ya, tapi dekat kayak gitu. Di satu halaman. Dempetan lah, Mas. Dempetan. Sekolahnya kayak dulu. SD doang sih yang deket. SD sama Yang satu sekolah Yang SD satu doang. SD. Satu kelas juga. satu kelas. Satu bangku. Oh enggak. Enggak. Gak ingat udah. Saya gak ingat udah. SMP-nya mulai Bisa. karena Satu, saya tidak diterima di sekolah kota. Itu SMP-nya. protesannya. SMP mana Biasanya. dulu? Kalau saya SMP Negeri 3 Pamekasan. Oh, Adik saya nggak keterima di SMP itu, jadi bingung cari sekolah. gitu. Mungkin dari awal aja nggak ditakdirkan sama ya, Mbak. Oh, Ya, Mas, ya? gantikan bareng Dari gitu. sekolah aja nggak ditakdirkan sama. Akhirnya SMA-nya Beda. Tambah beda lagi beda sama. lagi. Jadi kayak saya SMP-nya itu saya kaburnya ke desa saya. Mhm. SMP 1 Propo, SMP 1 Propo, kemudian pas SMA pun dia mau masuk di SMA 2.
Saya tidak mau satu sekolah. Padahal saya mau Kenapa didaftarin. nggak mau Anda? Kan ya Allah. Oh sayang intimidasi deh. Jadi saya masuk di SMA 5 dulu. Oh gitu. SMA 5. Ini di SMA 2. Saya Dan sama Negeri 2 Pamekasan. berangkatnya pun kita Sama. bareng. Oh, gitu. Karena kebetulan dulu dia belum punya sepeda. Saya yang punya sepeda, jadi bareng. Kadang saya nganterin ke sekolah SMA dulu baru ke SMA 5. Kebetulan anu Mbak, Baik. yang apa? Om saya itu yang ngangkat adik saya itu kebetulan di atas saya lah, masih di atas keluarga saya lah. Jadi adik saya dibelikan sepeda dulu. Wah itu unik Mbak, kalau berangkat sepeda Gimana? balap-balapan kayak Rossi terus. Oh, gitu. Berangkat jam 6:30 karena harus nyampe sebelum jam 7 kan. Jaraknya pun beda. SMA 5 di sana, SMA 2 di sana. Pokoknya harus ketemu sama temen siapa dulu, ketemu temen di jalan ikut dia. Terus sepedanya dipakai apa? Dibawa yang enggak ketemu temennya. Oh, Ya kan gitu. saya ketemu temen di alun-alun atau di mana. Oh itu teman saya, berhenti ya. Ikut teman. Kalau sampai nganterin sampai ke sekolah, baru ke sekolah satunya lambat. Positif lambat. Tiap hari gitu ya. tuh, tiap hari. Ikut teman terus tiap hari. Karena kan kita tinggalnya di desa Mas, terus SMA-nya di kota. Perjalanan gitu, jadi lumayan kita- lah, 15 sampai 20 menit. Itu pasti keunikannya itu. Pas waktu si Rohim ini nggak diterima di SMP 3 itu, pernah nggak sih kamu tuh Saya iri gitu? buruk-buruknya Ya kok masnya ya. aku sih yang diterima, kok aku Iya, enggak? iya. Nah, tuh, Saya- ternyata pasti itu. Dan saya juga tulis itu Mbak di awal. Oh, iya. Di awal paragraf itu tulis. Kenapa kok bisa saya nggak diterima gitu loh. Bahkan orang-orang di rumah pun juga kayak nggak percaya gitu kok bisa saya nggak diterima. Ya udah, banyak banget bulian-bulian dari tetangga itu. Kayak Padahal misalkan adik saya dibully yang gitu. ngelanjutin akademi. Saya nggak ngelanjutin, yang alhamdulillah dikasih kelancaran gitu Pak. Dikasih Allah SWT. keberuntungan, ya. Keberuntungannya mungkin. Iya benar. Tetangga terus orang-orang keluarga banyak yang bilang kamu ini beruntung bukan pinter. Emang iya. Beruntung ya. Pinternya lebih pinter adik saya. Oh gitu. Beruntung aja. Saya pas mau masuk sekolah nggak pernah kepikiran sama sekali Pak. Bismillah lah, insya Allah diterima. Nggak pernah ribet. Kalau adik saya nih cari sekolah pusing. Kayaknya lebih rumit yang Hmm. ini deh. Bener. Kalau dari segi kuliah gitu, ini kan kuliah di Malang ya. Ya bener. Kalau si Rahmat, Saya kerja. Jadi mana? gitu. Jadi Malang juga. Kenapa akhirnya memutuskan nggak mau kuliah? Kalau saya sih basicnya dari dulu SMA SMP itu basic saya di sepak bola Mas. Sepak bola, saya di sepak bola terus menekuni dari SMP SMA sampai pernah kemarin ikut Liga 3 juga, ikut tim tim Pamekasan Cahaya Muda gitu, buat pengalaman ini. Terus saya menekuni, kok saya umur saya udah segini tapi kayaknya masih di bawah terus gini. Terus saya cari pikiran lain lah, sambil usaha dikit-dikit, sambil usaha. Kayaknya sulit nih saya kalau di sepak bola gini. Terus ya udahlah, sekedar hobi sekarang, nggak sampai Liga 2, Liga 1, Liga Pro lah. Ya misalkan kalau rezeki, kalau di Malang saya tetap ikut tim di sana. Ada tim di sana. Jadi kemungkinan dari itu saya ini terjun di usaha lah sekarang. Pengen jadi pengusaha saya Mas. Amin. Amin. Jangan lupa ya, follow FR Sport. Ya, sip. Itu jual apaan tuh? Ya alat-alat olahraga, Alat-alat perlengkapan olahraga kayak jaket parasut, kaos kaki, banyak lah. Kebanyakan sepak bola sama futsal. Banyak. Pernah nggak sih kamu kasih aku gratis dong kayak? Kalau saya sih kan dia suka banget bola tuh. Jadi dulu Nggak terlalu, waktu Mas. SMA Dia nggak suka. saya nggak suka. Tapi ketika saya diajak futsal itu saya nggak punya sepatu Bang. Dia banyak sepatunya, jadi saya pinjem dia sepatunya dia. Jaket dia pun juga banyak. Saya jarang banget beli. Ini dapat dari mana dulu waktu SMA gitu. Jadi saya sering banget pinjem jaket punya dia. Saya sering banget pinjem sepatu. Sampai sekarang pun saya nggak punya sepatu futsal atau olahraga, nggak punya. Kalau main itu biasanya pinjam sama dia. Kecuali main bareng tuh saya biasanya nyeker, dia nggak pakai sepatu. Hobinya beda berarti. Beda sih. Kamu hobinya apa? Saya lebih ke olah vokal sih, gitu. Kayak misalkan sholawatan, kemudian kiroat gitu. Ada lagu-lagu juga yang lagu-lagu pop sama Islami, sama baca sih. Kalau vokal, Roman suka juga? Bisa. Bisa Selawat saya seneng Mas. Wah, Selawat ini kayaknya seneng.
harus kolaborasi nanti ini ya. Masih muda tapi sukanya selawatan. Kayak gimana tuh kalau selawatan diselawatin? Beneran nih selawatan. Iya dong. Kayak Dan dua anak kembar nih pasti seru nih ya kan. Tapi sebelum kita dengerin selawatannya mereka nih ya, kayaknya mungkin nggak afdol kalau kita ya kasihlah motivasi atau semangat deh buat sobat RTV yang lagi nonton nih. Oke, Oke. mulai satu-satu siapa dulu nih biar gak tengkaran. adik dulu. Oh, boleh. Kakak kan lebih muda bang. Adik pokoknya selalu menang. Satu, alhamdulillah juga cerita saya juga ini saya sudah tuangkan di tulisan saya, dan di paling akhir itu saya memberikan mungkin kesimpulan sih. Jadi untuk orang tua di sana, orang-orang tua yang di sana, dan orang tua juga kita juga gitu. Jadi kita harus dekat dengan anak kita, dan dekat itu bukan ditunjukkan secara tidak langsung, tapi harus secara eksplisit atau secara langsung. Perhatian atau misalkan ada apa, ayo kita bareng-bareng. Kalau misalkan bilanglah sama anak kita, nah kalau misalkan ada apa-apa cerita sama ayah misalkan seperti itu. Nah, kata-kata sesimpel itu mempengaruhi psikologis anak banget gitu loh. Nah, dan itu mungkin ada yang terjadi sama kita, cuman mungkin tidak maksimal gitu loh. Akhirnya saya mikirnya seperti itu sih, kayak misalnya penyebabnya mikirnya seperti itu, makanya kita kayak tidak dekat gitu. Dan itu mungkin bisa sudah banyak banget persepsi datang kayak jadi budaya gitu loh. Padahal bukan budaya. Jadi kayak gitu sih, karena ketika anak kita dekat dengan orang tua, insya Allah semuanya akan terkontrol gitu loh, apapun itu negatif dan positifnya. Itu sih kesimpulan dari saya sih, mungkin dari Mas Sain. Kalau dari saya kalau dari saya sih semuanya kayaknya terjawab sama adik saya, Mas. Soalnya gini, mungkin adik saya terjun di kuliah kayak sosial lebih banyak lah pengalamannya daripada saya, jadi pemikirannya samalah. Tapi yang penting ke orang-orang tua di sana, di luar sana itu, ini Mas yang penting. Zaman Sekarang ini kayaknya sholat itu dientengkan, Mas. Nah, itu yang lebih penting. Yang penting lah jangan lupa ngingetin anaknya selalu sholat lah, sholat 5 waktu. Itu yang paling penting. Kayak lihat di sekitar zaman sekarang ini, nggak pernah kayak lihat. Ya ada sih, keluarga saya ada, sepupu saya juga ada yang nggak pernah diingetin. Alhamdulillah kalau keluarga saya selalu diingetin. Kamu udah sholat belum? Gini, jangan lupa lo sholat gini. Jadi mungkin dari bawah itu udah keterbiasaan lah. Nanti kalau misalkan merantau keluar kan nggak khawatir lagi. Penting tuh sholat lah, paling penting. Bener, yang agama tuh ya, sholat. Bener. Nakal pun sholat, apapun sholat. Intinya Siapa tahu dari sholat yang terakhir atau yang berapa kali diterima. bisa berhenti, diterima kan gitu. Keren banget nih. Buat sobat aktif yang lagi nonton, wah ini kita banyak ambil pelajaran banget dari duo kembar ini ya, Mas Rohman sama Mas Rohim. Nah, buat Mas Rohman sama buat Mas Rohim juga sukses selalu ya buat kalian. Amin. Semoga kalian nanti dari sini semakin akrab. Amin. Amin. Ini saya malu, Mbak. Saya guru loh di Malang tuh. Ini kalau dilihat nih kayak, Apa? aduh bapak saya dulu ya Ternyata. Allah. Gak apa, sisi lain seorang guru lah. Kan pasti ada sisi yang lain lah kayak gitu. Tapi yang penting positif lah ya, Positif. apapun itu Amin, positif yang dikerjakan dan itu Dan bisa gak merugikan bermanfaat. orang lain Betul, juga. yang paling Amin. penting itu. Nah, buat sobat aktif yang lagi nonton nih ya. Nah, karena mungkin ada yang penasaran nih kayak gimana sih selawatannya mereka. Pasti penasaran. Oke deh kalau gitu biar nggak lama-lama, kita berdua mohon pamit. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. ربي خلق